Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulandari Tiffany dari kelas E Perbankan Syariah. Yang terhormat kepada Bapak Sanawi selaku dosen Ilmu Islam dan Sains. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek ontologi ilmu pengetahuan dalam Islam dalam buku Islam dan Ilmu Pengetahuan karya Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari kata onto yang berarti atas dan logi yang berarti ilmu. Ontologi berarti ilmu. Dari pengertian ini tampak ontologi terkait dengan sesuatu yang dibahas dalam ilmu. Adapun ontologi dalam pengertian istilah diartikan sebagai hakikat yang dikaji. Jika yang dikaji itu alam jagat raya, maka ontologi tidak hanya membahasnya dari segi yang tampak, tetapi segi-segi yang tidak tampak, atau hakikatnya, hukum-hukum, isi, substansi, sifat, hikmah, kandungan, keistimewaan, kekurangan, isi, kekurangan, dan kelebihan yang terdapat di dalamnya. Sebagai sumber, ontologi harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan guna menyusun ilmu pengetahuan. Gunung misalnya disebut sebagai sumber daya alam karena di gunung itu terdapat bahan-bahan bangunan seperti batu, pasir, semen, tembaga, perunggu, besi, platina, kayu, dan rotan. Kemudian sumber ilmu. Sumber ilmu dapat diartikan hakikat yang dikaji dalam ilmu pengetahuan. Jujun S. Surya Sumantri memasukkan unsur metafisika, asumsi, peluang, beberapa asumsi dalam ilmu dan batas-batas penjelajahan ilmu sebagai ruang lingkup dalam kajian ontologi. Terkait dengan metafisika, Jujun S. Surya Sumantri mengaitkannya dengan sesuatu yang jauh-jauh ke dalamnya, yakni hakikat kenyataan dari segala sesuatu yang sebenar-benarnya. Bidang telaah filsafati yang disebut metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran ilmiah. Metafisika tak ubahnya seperti roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awan gemawan, maka metafisika adalah landasan peluncurannya. Dunia yang sepintas selalu kelihatan sangat nyata ini ternyata menimbulkan berbagai spekulasi falsafati tentang hakikatnya. Dengan demikian, maka setiap objek ilmu terdapat falsafahnya atau hakikatnya yang sifatnya metafisik, ada tapi tidak tampak, dan atau selanjutnya dikenal dengan istilah goib. Selanjutnya, ontologi terkait dengan asumsi, yaitu dugaan kuat terhadap adanya sesuatu pada objek yang diteliti, sehingga mendorong untuk mengkajinya. Misalnya, diasumsikan bahwa hukum yang mengatur berbagai kejadian itu memang ada, sebab tanpa asumsi maka pembicaraan tentang semuanya lantas sia-sia. Hukum diartikan sebagai suatu aturan main atau pola kejadian yang diikuti oleh sebagian besar peserta. Gejalanya berulang-ulang kali dapat diamati dan tiap kali memberikan hasil yang sama. Yang dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum itu seperti kata Coca-Cola, berlaku kapan saja dan di mana saja. Hukum yang ada di alam jagat raya ini misalnya bahwa air selalu mengalir ke bawah, api selalu panas, dan seterusnya. Panas tersebut terjadi secara berulang-ulang, dapat diamati, dapat dilihat, difoto, diukur, dan seterusnya secara berulang-ulang. Yang selanjutnya dapat disimpulkan menjadi teman berupa teori. Namun demikian, hukum yang terdapat pada objek ilmu yang selanjutnya disebut asumsi jangan ditafsirkan dalam pengertian moral, sebab ilmu tidak mempelajari kejadian yang seharusnya, atau moral das solent, tetapi kejadian alam sebagaimana jadinya. Hukum tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum sebab akibat atau hukum kausalitas, the law of causality, yang telah menimbulkan perdebatan di kalangan para teologi, yaitu ketika timbul pertanyaan,
Siapakah yang menetapkan hukum pada benda-benda alam itu? Apakah hukum sebab akibat itu berkaitan langsung dengan Tuhan atau tidak berkaitan sama sekali? Atau hanya sekali-kali saja berkaitan, sedangkan pada kali yang lain terlepas? Jika sudah terlepas, apakah arti doa yang dipanjatkan manusia masih berhubungan atau masih dapat dikabulkan oleh Tuhan? Ataukah hukum sebab akibat tersebut bisa saja tidak berjalan secara efektif dan dapat diambil oleh Tuhan? Dalam menjawab pertanyaan ini, kelompok Mu'tazilah menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa mengatur alam jagat raya dengan menciptakan hukum-hukum atau sunatullah atau hukum sebab akibat pada alam itu. Misalnya, jika air dipanaskan akan mendidih, dan jika didingkan akan membeku. Jika orang rajin bekerja, ia akan sejahtera, dan jika malas akan sengsara, dan seterusnya. Dengan adanya hukum sebab akibat ini, maka segala sesuatu yang diperoleh manusia tidak hanya bergantung pada Tuhan, tetapi pada usaha manusia dan keputusan Tuhan. Hukum-hukum alam ini selanjutnya diobservasi, dipahami, dipelajari, diidentifikasi, dirumuskan dalam teori dan menjadi temuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paham adanya hukum sebab akibat atau sunatullah ini akan membawa kemajuan bagi manusia dan akan mendorong penelitian ilmu pengetahuan. Paham sunatullah atau hukum sebab akibat inilah yang pernah dipelajari oleh Barat dari umat Islam. Sementara itu, dari kalangan Asy'ariyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada alam jagat raya ini bukan karena sunatullah, sebagaimana dipahami Mu'tazilah, tetapi sebagai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan bahwa ketika api membakar sesuatu, sesungguhnya yang membakar itu kehendak Allah, bukan apinya. Karena ada api yang tidak bisa membakar jika Tuhan tidak menghendaki. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Dengan kata lain bahwa betul adanya sunatullah. Nah, tapi pada sunatullah itu masih melekat atau menjadi satu dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, maka dalam pandangan Asy'ariyah, sebagaimana yang diwakilkan Al-Ghazali, Tuhan masih terus terlibat dalam segala hal yang terjadi di alam jagat raya ini. Oleh sebab itu, doa yang dipanjatkan manusia masih terus terjadi. Selain itu, bahwa apa yang terjadi pada sunatullah atau hukum sebab akibat ini tidak akan terjadi 1% pun. Dalam 100 kali percobaan yang dilakukan manusia pasti akan ada yang tidak tepat sasaran. Seperti seorang yang jago tembak, pasti ada yang tidak tepat sasaran. Para ahli menyebutkannya sebagai hukum kebolehjadian atau probabilitas. Dalam probabilitas itu, Tuhan menunjukkan kekuasaannya, yakni yang berlaku di alam jagat raya ini, bukan hanya hukum alam atau hukum sebab akibat, melainkan juga kehendak mutlak Tuhan. Dengan adanya hukum kebolehjadian ini, maka di alam nyata ini terdapat peristiwa yang terjadi di luar hukum alam atau biasa disebut dengan extraordinary. Dalam bahasa teologi hal ini disebut dengan istilah mukjizat atau amrun khawarik li al-adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Hukum probability inilah yang dapat dijelaskan berbagai hal yang tidak dapat dijelaskan dengan teori hukum alam atau teori sebab akibat, seperti kelahiran Nabi Isa dan Siti Maryam yang tanpa ayah. Hukum kausalitas mestinya mengatakan bahwa kehamilan Siti Maryam mesti ada proses pembuahan pada rahimnya dari seorang pria. Nyatanya Siti Maryam hamil Nabi Isa tanpa ayah, tanpa mengikuti hukum sebab akibat yang biasa terjadi. Bagi mereka yang hanya percaya 100% pada hukum sebab akibat akan menolak peristiwa kehamilan Siti Maryam ini karena terjadi di luar kebiasaan. Namun bagi yang percaya adanya hukum probabilitan yang terjadi dengan kekuasaan Tuhan akan mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi. Tanpa memahami hukum probabilitas, mereka kehilangan cara mengatasinya, sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan.
Nah, hal inilah yang terjadi pada masyarakat dan paham itu hingga sekarang dipegang teguh. Dari pandangan ini, pandangan yang dianut oleh Mu'tazilah dianggap sebagai yang dapat membawa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, karena mendorong manusia untuk berusaha menjalani sunatullah atau hukum sebab akibat itu guna kemajuan. Namun, kelemahan pendapat ini dinilai akan terperosok pada paham deisme, yaitu paham bahwa alam bergerak sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Alam tak ubahnya seperti jam tangan yang dibuat oleh tukang arloji, tetapi tukang arloji itu tidak berhubungan lagi dengan jam tangan yang dibuatnya, karena jam tangan itu sudah bisa jalan sendiri. Tukang jam tangan akan campur tangan jika arloji itu rusak atau mengalami kegangguan. Paham yang demikian menjauhkan manusia dengan Tuhan dan akan membawa manusia akan bertindak sombong. Sementara itu, paham Asy'ariyah yang diwakilkan Al-Ghazali yang memandang Tuhan terlibat dalam segala peristiwa dinilai sebagai paham yang mendorong manusia cenderung menjadi pasrah atau biasa disebut dengan tafalisme. Pada Tuhan, segala yang diusahakannya selalu bergantung pada Tuhan, tidak mau menempuh cara-cara atau hukum-hukum yang membawa pada kemajuan. Paham seperti ini dipandang sebagai paham yang membawa kemunduran bagi umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kita tutup video ini dengan membacakan surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.